Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu surah yang paling istimewa dalam Al-Quran. Sebuah surah yang penuh dengan pelajaran, hikmah, dan cahaya. Ya, kita akan membahas surah Al-Kahfi. Apa sih sebenarnya surah Al-Kahfi itu? Dan apa makna mendalam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita kupas tuntas bersama-sama. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18. Dalam Al-Quran, surah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya diturunkan di kota Mekkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Terdiri dari 110 ayat. Nama Al-Kahfi sendiri berarti gua. Nama ini diambil dari kisah utama yang menjadi sorotan dalam surah ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi, atau para pemuda penghuni gua. Tapi, surah Al-Kahfi ini bukan hanya tentang satu kisah. Di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkai 4 kisah utama yang luar biasa, ditambah dengan beberapa perumpamaan dan pelajaran penting lainnya. Setiap kisah membawa pesan moral yang sangat relevan. Bahkan, hingga zaman sekarang, keempat kisah itu adalah kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir, serta kisah Zulkarnain. Masing-masing kisah ini ibarat kompas yang menuntun kita melewati berbagai ujian kehidupan. Salah satu keutamaan membaca surah Al-Kahfi, terutama di hari Jumat, adalah perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan, 10 ayat terakhir, ini menunjukkan betapa kuatnya kandungan surah ini dalam membentengi iman kita dari fitnah terbesar di akhir zaman. Sekarang, mari kita bedah satu persatu makna dari kisah-kisah luar biasa di dalam surah Al-Kahfi. Kisah pertama, tentu saja, adalah kisah Ashabul Kahfi. Ini adalah cerita tentang sekelompok 7 pemuda yang hidup di tengah masyarakat yang zalim dan menyekutukan Allah. Untuk menjaga iman mereka, para pemuda ini melarikan diri dan berlindung di sebuah gua. Dengan kuasa Allah, mereka ditidurkan selama 309 tahun. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga akidah dan iman, bahkan ketika harus mengorbankan kenyamanan duniawi. Ini adalah ujian keimanan. Para pemuda ini memilih Allah di atas segalanya, dan Allah pun melindungi mereka dengan cara yang ajaib. Ini adalah pesan kuat tentang keteguhan hati dan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata bagi hambanya yang tulus. Selanjutnya, kisah kedua adalah tentang pemilik 2 kebun. Diceritakan, ada seorang pria yang diberi karunia oleh Allah berupa 2 kebun yang sangat subur dan kaya raya. Namun, kekayaan itu membuatnya sombong dan lupa diri. Ia merasa semua itu adalah hasil usahanya sendiri, dan bahkan meragukan adanya hari kiamat. Sahabatnya yang beriman mencoba menasihatinya, mengingatkannya untuk bersyukur kepada Allah. Namun, ia menolak. Akhirnya, Allah menghancurkan kebunnya dalam sekejap. Kisah ini adalah ujian harta. Ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Kekayaan, jabatan, dan semua kenikmatan dunia adalah ujian, bukan tujuan. Kita harus selalu bersyukur dan tidak pernah sombong, serta menyadari bahwa semua bisa hilang dalam sekejap mata jika Allah berkehendak. Kisah ketiga adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk menuntut ilmu kepada seorang hamba Allah yang saleh, yang diyakini adalah Nabi Khidir. Dalam perjalanan mereka, Nabi Musa menyaksikan 3 peristiwa aneh yang dilakukan oleh Khidir. Melubangi perahu, membunuh seorang anak kecil, dan menegakkan dinding yang hampir roboh tanpa meminta upah. Nabi Musa yang tidak sabar selalu mempertanyakan tindakan tersebut. Di akhir perjalanan,
Khidir menjelaskan hikmah di balik setiap perbuatannya. Perahu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak kecil itu dibunuh, karena jika dewasa, ia akan menjadi kafir dan menyeret orang tuanya. Dan dinding itu milik dua anak yatim, yang di bawahnya tersimpan harta karun. Ini adalah ujian ilmu. Kisah ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu. Betapapun pintarnya kita, selalu ada ilmu Allah yang lebih luas, yang tidak kita ketahui. Kita harus bersabar dan percaya pada hikmah di balik setiap ketetapan Allah, meskipun pada awalnya kita tidak memahaminya. Dan kisah keempat yang terakhir adalah tentang Zulkarnain. Ia adalah seorang raja yang adil dan kuat, yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk berkeliling dunia, dari ujung barat hingga ujung timur. Dalam perjalanannya, ia menyebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, dan membantu kaum yang lemah. Puncaknya adalah ketika ia membangun sebuah dinding besi yang kokoh untuk melindungi sebuah kaum dari gangguan Yajuj dan Majuj. Meskipun ia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa, Zulkarnain tidak pernah sombong. Ia selalu menyandarkan semuanya kepada Allah. Ini adalah rahmat dari Tuhanku, katanya setelah berhasil membangun dinding itu. Ini adalah ujian kekuasaan. Kisah ini menjadi teladan bagi para pemimpin dan siapa saja yang memiliki wewenang. Kekuasaan adalah amanah untuk berbuat adil dan menolong sesama, bukan untuk menindas. Kekuatan sejati datang dari Allah dan harus digunakan di jalannya. Jadi, teman-teman, surah Al-Kahfi adalah rangkuman dari 4 fitnah atau ujian besar dalam hidup manusia. Ujian iman, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Dengan merenungkan kisah-kisah ini, kita seolah-olah mendapatkan peta dan kompas untuk menavigasi kehidupan. Surah ini mengajarkan kita untuk teguh dalam iman, rendah hati saat berharta, sabar dalam menuntut ilmu, dan adil saat berkuasa. Makna Al-Kahfi atau gua itu sendiri sangat dalam. Gua adalah tempat perlindungan seperti Ashabul Kahfi yang berlindung di gua dari kezaliman. Surah ini menjadi gua spiritual bagi kita. Ia menjadi tempat kita berlindung dari berbagai fitnah dan ujian kehidupan, terutama fitnah Dajjal yang dahsyat. Dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkan pelajarannya, kita sedang membangun benteng perlindungan untuk iman kita. Di awal dan akhir surah, Allah juga menekankan pentingnya ikhlas. Ayat pembuka memuji Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus. Dan di ayat penutup, Allah mengingatkan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah kunci dari semuanya. Apapun yang kita lakukan, baik itu menjaga iman, mengelola harta, mencari ilmu, atau menjalankan kekuasaan, semuanya harus dilandasi niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk, jangan lewatkan untuk membaca surah Al-Kahfi, terutama di hari Jumat. Tapi lebih dari sekedar membaca, mari kita coba untuk tadabur, merenungkan maknanya lebih dalam. Tanyakan pada diri kita, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kisah Ashabul Kahfi hari ini? Bagaimana aku bisa meneladani sikap pemilik kebun yang beriman? Bagaimana aku bisa lebih sabar, seperti yang diajarkan dalam kisah Musa dan Khidir? Dan bagaimana aku bisa menggunakan sedikit kekuasaan yang aku miliki, entah itu di keluarga atau di pekerjaan, untuk berbuat adil seperti Zulkarnain? Semoga dengan memahami makna surah Al-Kahfi, kita semua bisa mendapatkan cahaya yang akan menerangi jalan kita, menjadi perlindungan dari segala fitnah, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita semua untuk bisa mengambil hikmah dari setiap ayatnya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.